Dalam beberapa tahun terakhir, CSR telah berkembang dengan klaim bahwa CSR bertujuan untuk membangun dunia yang lebih baik, lebih berkelanjutan, dan adil. Praktik CSR tidak lagi merupakan bahan kampanye bagi perusahaan agar memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat dan cenderung dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Saat ini, CSR telah berkembang menjadi bagian yang sangat penting, hampir tidak dapat diabaikan. CSR sebagai salah satu strategi bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan pelanggan yang loyal. Para donatur tidak akan menginvestasikan dana maupun sumber daya mereka jika tidak ada jaminan bahwa dana mereka digunakan untuk mendatangkan kebaikan serta memiliki visi berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat dan keberlangsungan bumi ini. Karena itu, strategi CSR yang kuat namun holistik merupakan inti dari setiap entitas perusahaan. Dengan strategi CSR yang kuat, organisasi Anda memiliki kepentingan untuk membangun image dan brand yang kuat. Ketika pelanggan, pemangku kepentingan, karyawan, dan berbagai pihak lain melihat komitmen Anda terhadap lingkungan dan masyarakat, mereka secara alamiah merasa perlu terhubung dengan Anda. Hal ini tentunya mendatangkan keuntungan bagi penjualan, pendanaan, dan prospek pembiayaan yang lebih baik, retensi karyawan yang lebih banyak, loyalitas pelanggan yang meningkat, dan dukungan dari berbagai badan otoritas pemerintah. Membangun strategi CSR yang sangat mudah dan efektif bukanlah ilmu roket. Berikut adalah beberapa langkah sederhana sebagai panduan Anda mendesain praktik CSR bagi organisasi maupun proyek yang berdampak sosial. Pertama, penting bagi Anda untuk menentukan visi Anda. Pikirkan tentang arti CSR bagi Anda dan organisasi Anda, serta dampak yang ingin Anda ciptakan. Anda tentu tidak hanya ingin terkesan melakukan hal yang baik, tetapi lebih dari itu, turut mendorong hasil yang lebih baik dan perubahan yang berarti. Tentukan misi keseluruhan perusahaan dan proyek CSR untuk mendapatkan strategi yang efektif. Kedua, evaluasi. Evaluasi menyeluruh atas aktivitas Anda akan membantu memahami capaian yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait dengan CSR. Dari hasil evaluasi ini, Anda mungkin menemukan berbagai informasi dan peluang lain yang perlu digarap oleh CSR Anda. Misalnya, Anda mungkin memutuskan bahwa proyek Anda perlu lebih terlibat dalam kegiatan amal atau lebih fokus pada pengurangan limbah yang dihasilkan di unit manufacture Anda, dan lain sebagainya. Selain itu, Anda perlu mengidentifikasi masalah yang paling signifikan dan terkait erat dengan bisnis Anda. Ketiga, memantau persaingan. Anda pasti ingin memantau dan belajar dari pihak lain yang bekerja di area yang sama dengan Anda, mengenai isu-isu yang mereka tangani dalam kampanye CSR mereka. Hal ini bertujuan tidak untuk meniru mereka, tetapi mengidentifikasi strategi Anda, mengungguli kompetitor, dan membuktikan bahwa Anda memiliki alternatif CSR yang lebih baik.
Selanjutnya, dengarkan. Tidak ada salahnya kita mendengarkan pelanggan dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah yang paling mempengaruhi pilihan mereka dan yang paling penting bagi mereka. Ini hendaknya menjadi fokus strategi CSR Anda. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan dukungan dan loyalitas jangka panjang dari pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, identifikasi dan selaraskan. Praktik CSR Anda harus terintegrasi ke dalam strategi bisnis Anda secara keseluruhan. Anda juga perlu terus mencari peluang baru, mencari strategi yang lebih baik untuk mencapai tujuan Anda, memanfaatkan teknologi, melakukan kolaborasi dan kemitraan, atau mungkin strategi lain. Terakhir, namun tak kalah pentingnya, inisiatif CSR Anda harus memiliki metrik dan pengukuran kesuksesan yang tepat, sama seperti mengukur kesuksesan dari bisnis Anda. Anda harus dapat mengukur dampak atau hasil yang telah Anda ciptakan untuk menilai efektivitas program Anda, kemajuan yang telah Anda buat, dan mengkomunikasikannya dengan jelas kepada stakeholder perusahaan Anda. Alangkah lebih baik jika kita tetap menjaga saluran komunikasi tetap terbuka dengan berbagai pihak, mendengarkan dan melibatkan berbagai pihak serta menjalin komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan baik internal dan eksternal. Kekuatan besar selalu dibarengi dengan tanggung jawab yang besar.